Assalamualaikum Pak Matwin. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana Pak? Bagaimana kabarnya Pak Matwin? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah mantap jiwa Pak ya. Iya, mantap jiwa. Alhamdulillah. Oh iya Pak Matwin, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini Pak ya. Insya Allah Pak. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, di sini ada sedikit yang ingin saya sampaikan Pak. Boleh Pak ya? Baik Pak. Siap. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachnya tadi itu kan Pak Iril ya. Betul Pak. Pak Iril nanti saya akan amati Pak. Nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah saya pelajari seperti itu Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu Pak, atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diinginkan oleh coach seperti itu Pak. Baik. Nanti juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya dari Bapak ke coach seperti itu. Jangan lupa Pak ya. Siap, siap. Ya, yang harus disesuaikan juga yaitu yang pertama prinsip coaching Pak. Prinsip coaching yang diantaranya yang pertama itu ada kemitraan proses kreatif seperti itu Pak. Dan juga memaksimalkan potensi Pak. Siap Pak, siap. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Pak Matwin ini Pak. Siap Pak. Boleh Pak ya? Siap Pak. Baik Pak, yang pertama yaitu Pak, kompetensi apa yang Bapak inginkan Pak, yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Terima kasih Pak. Kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada teknik coaching kali ini yaitu yang pasti adalah kompetensi inti Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kliennya. Oh baik Pak, berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu Pak ya? Iya Pak. Terdiri dari yang pertama kehadiran penuh atau present, terus yang kedua ada mendengarkan aktif ya Pak ya, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Dari ketiga kompetensi itu Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik Bapak kembangkan pada saat melakukan observasi Pak? Yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik ini Pak yaitu mendengarkan aktif. Nah, kemudian setelah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 Pak ya? Ada 2 Pak. Jadi ada 2 yang tadi itu yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Iya. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian dari apa yang saya ingin lakukan ini adalah coaching ini mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya, sehingga mereka tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan sendiri dan mengambil langkah-langkah yang perlu diupayakan. Oh baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya yaitu kunci menemukan sendiri ya Pak ya solusinya atas permasalahan yang sudah terjadi seperti itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya ya Pak. Baik, Nanti Pak. setelah proses coaching itu selesai kita ngobrol lagi Pak. Siap Pak. Yaitu di pasca observasi Pak ya. Siap Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Irin hari ini? Alhamdulillah Pak, baik saja. Sangat baik sekali Pak. Oke. Pak Iril, saya dengar Pak Iril akan menyampaikan sesuatu. Iya Jadi Pak. saya jadi ini bertanya-tanya, apa gerangan ini Pak yang akan disampaikan Pak? Iya Pak, ini saya ada permasalahan Pak di sekolah Pak. Ya. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan ini dengan Bapak terkait masalah yang ada di sekolah Pak. Ya, Pak. Tapi ini Pak, kita ada waktu cuma sekitar 20 menitan, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Karena Pak, sebentar nggak apa-apa. lagi saya akan ini ada rapat Pak. Baik Pak. Jadi ini apa yang permasalahan Bapak hadapi ini? Begini Pak, di sekolah saya itu saya melihat siswa di sekolah saya itu banyak yang merasa bosan Pak pada saat proses belajar mengajar. Setelah saya amati Pak, ternyata penyebab dari rasa bosan yang dialami oleh siswa-siswa di sekolah saya itu Pak ternyata disebabkan oleh kurangnya kompetensi rekan-rekan guru dalam hal penyampaian materi Pak. Jadi rekan-rekan guru di sekolah saya itu menyampaikan materi sifatnya itu monoton Pak, sehingga anak-anak itu merasa bosan. Padahal di sekolah itu ada sarana dan prasarana yang sudah disediakan Pak. Salah satunya yaitu adalah proyektor. Itu kan bisa menampilkan gambar atau video pembelajaran Pak. Kemudian di sekolah saya itu juga ada, di lingkungan sekitar itu Pak juga ada pepohonan, tumbuhan, ada taman-taman juga di sana yang mungkin bisa dijadikan media pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, seperti itu Pak. Oke, berarti di sekolah Pak Iril ini guru-gurunya masih menerapkan metode yang lama Pak ya, yang monoton Pak ya? Iya Pak, betul sekali. Oke. Pembelajaran dengan cara ceramah gitu itu aja Pak. Ceramah seperti itu, cuma ya setelah ceramah memberikan tugas. Jadi ada anaknya itu sambil pernah saya tanyakan itu kepada anak-anak itu, bilangnya bahwa mereka itu malas, jadinya mereka malas untuk mengikuti pelajaran karena ya disebabkan oleh cara mengajarnya itu Pak. Seperti itu Pak. Nah, saya sudah paham dengan apa yang disampaikan Pak Iril barusan. Terus dari pertemuan kita kali ini Pak, rencana atau keinginan yang akan Bapak atau yang Bapak inginkan itu apa Pak? Yang saya inginkan itu Pak, saya ingin di sekolah saya itu ada perubahan Pak. Perubahan dalam hal metode mengajar rekan-rekan guru, kemudian cara penyampaiannya itu juga Pak, cara penyampaian materi dan medianya itu saya ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Iril ini menginginkan ada semacam perubahan perilaku atau tindakan dari rekan-rekan guru di sekolah Bapak, seperti itu ya? Iya Pak, biar ada perubahan Pak, seperti itu Pak. Oke.
Terus perubahan yang Bapak inginkan itu seperti apa kira-kira? Perubahan kepada rekan-rekan guru itu. Perubahan yang saya inginkan itu Pak, yaitu perubahan pada penggunaan atau penerapan metode pembelajarannya Pak. Nah, jadi saya ingin di sana rekan guru itu bisa memanfaatkan media dari sarana yang sudah ada di sekolah. Jadi saya ingin memaksimalkan sarana yang ada di sekolah itu bisa digunakan oleh guru secara maksimal sebagai media pembelajaran agar siswa di sekolah saya itu Pak tidak bosan seperti itu Pak. Jadi saya ingin perubahan dari rekan guru seperti itu. Berarti perubahan pembelajaran ya Pak, metodenya atau strateginya atau pemanfaatan medianya. Iya. Nah, selama ini kalau dilihat dari pemanfaatan metode yang disampaikan oleh rekan-rekan guru Bapak, kira-kira ada di level berapa nih Pak? Kan misalnya kalau kita rentang antara level 1 sampai tertinggi level 10. Nah, pemanfaatan atau pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak itu ada kira-kira ada di level berapa? Kalau menurut saya ya Pak, saya kira ada masih di level 5 atau 6 seperti itu. Oke, dari Iya. level 5 atau 6. Iya. Jadi di sini Pak Iril untuk meningkatkan level ini kan dari level 5 atau 6 Pak ya, agar bisa optimal ini harus ditingkatkan levelnya. Iya. Nah, langkah-langkah yang sekiranya bisa Bapak lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran ini, misalnya apa? Langkah-langkahnya kalau menurut saya yang pertama ini masih rencana ya. Rencananya saya itu ingin berdiskusi dengan kepala sekolah dulu Pak. Saya ingin menyampaikan rencana saya kepada kepala sekolah bahwa saya ingin mengadakan peningkatan kompetensi untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian setelah kalau sudah mendapat izin Pak dari kepala sekolah, saya juga ingin berdiskusi dengan rekan-rekan guru, menginformasikan bahwa akan melakukan rencana peningkatan kompetensi ini Pak kepada rekan-rekan guru, sehingga mereka mungkin nantinya bisa menyiapkan hal-hal apa yang diperlukan dalam proses peningkatan kompetensi tersebut Pak. Oke. Gitu, Pak. Di samping itu Pak, mungkin ini ya, samping ada Bapak melakukan diskusi dengan teman-teman guru mengenai metode atau strategi pembelajaran yang lebih efektif, mungkin ada upaya lain sebagai jalan untuk rekan-rekan guru ini selain diskusi itu Pak yang bisa Bapak lakukan. Iya. Apa? Ada sih Pak, nanti ini merupakan, kalau menurut saya merupakan kelanjutan dari diskusi yang tadi Pak. Itu setelah kita berdiskusi nanti mungkin kita bisa mengatur jadwal atau mengatur waktu untuk mengadakan mentoring atau pendampingan individu bagi rekan-rekan guru yang membutuhkan. Kemudian kalau misalnya skalanya lebih luas, misalnya Pak kan masih membutuhkan waktu agak lama, jadi kalau disetujui dengan kepala sekolah nanti saya akan mendatangkan narasumber sesuai dengan kebutuhan kompetensi rekan-rekan guru ya, misalnya mengadakan pelatihan atau workshop seperti itu Pak. Oke, jadi
Dari ketiga, dari saya menangkap bahwa ada 3 rencana yang mungkin akan Bapak lakukan. Yang pertama diskusi, kemudian yang kedua melakukan pendampingan, dan yang ketiga melaksanakan pelatihan gitu ya Pak. Iya. Dan dari ketiganya ini yang memungkinkan benar-benar bisa dilaksanakan atau dilakukan adanya perubahan, itu kira-kira apa Pak dari ketiganya ini? Sehingga bisa fokus, tidak bisa ketiga-tiganya ini bisa harus dilaksanakan seperti itu. Baik Pak. Kalau menurut saya Pak, saya lebih condong kepada mentoring Pak, atau pendampingan individu dulu Pak, karena untuk pelatihan dalam workshop itu masih butuh beberapa persiapan Pak, dan juga membutuhkan dana tentunya. Jadi untuk waktu dekat ini Pak, saya berencana untuk melakukan pendampingan individu dimulai dari rekan-rekan guru yang paling membutuhkan seperti itu Pak. Karena kalau saya lihat jumlah guru di sekolah saya itu kan ada sekitar 11 orang, jadi tidak mungkin langsung melakukan pelatihan atau workshop, karena kalau pelatihan dengan workshop itu masih membutuhkan tenaga juga, tenaga. Kalau saya sendiri tidak mungkin kan seperti itu. Jadi membutuhkan beberapa persiapan untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian juga masalah dengan konsumsi dan lain-lainnya masih membutuhkan dana. Sedangkan murid di sekolah saya Pak, kan cuma sedikit, maklum murid pedesaan, jadi perolehan biaya operasional sekolah itu yang dari pemerintah masih kurang memenuhi untuk melakukan proses tersebut. Sebenarnya sih ada Pak, kalau kita melakukan pelatihan di PNM, di aplikasi PNM itu, tapi itu harus bisa mengaplikasikan komputer, harus bisa IT, dan beberapa guru ada yang sudah senior, ada yang sudah anti pensiun, sudah usia mereka itu sudah mencapai, sudah hampir purna seperti itu. Jadi kemampuan atau skill para guru yang senior ini ada sebagian itu yang tidak bisa atau masih kurang dalam pengaplikasian komputer seperti itu Pak. Jadi ya jalan satu-satunya yang menurut saya pendampingan individu itu dulu Pak. Oke, Ya. Pak. Baik, dalam pendampingan individu ini Bapak akan lakukan sendiri atau mengajak teman atau mengajak siapa seperti itu? Karena kalau misalnya terus terang saja ya Pak, kalau misalnya melakukan pendampingan individu ternyata kitanya ini tidak maksimal, jadi hasilnya ya tidak tercapai dengan maksimal juga. Iya. Jadi kira-kira ada enggak teman yang bisa Bapak ajak atau Bapak percaya untuk membantu Bapak melaksanakan mentoring atau pendampingan individu ini? Iya Pak, alhamdulillah ada satu rekan guru saya yang usianya masih muda, Produksi kerjaan. iya. Kemudian rekan guru saya itu juga ahli dalam bidang IT. Dan juga kebetulan rekan guru saya ini juga baru diangkat Pak, jadi masih segar-segarnya. Oh iya. Seperti itu. Alhamdulillah ada satu orang Pak. Insya Allah nanti rekan guru saya yang satu ini namanya Ahmad Husin. Insya Allah nanti rekan guru saya ini yang bernama Ahmad Husin ini bisa membantu saya Pak untuk melakukan pendampingan individu kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan di sekolah. Oke, baik Pak. Jadi di sini Bapak nanti akan mengajak siapa? Pak Ahmad Husin. Pak Ahmad Husin untuk berkolaborasi, ya, belajar bersama dengan rekan-rekan guru yang lain yang
selama ini masih melakukan apa namanya proses pembelajaran yang monoton seperti itu ya Pak? Iya Pak. Iya. Oke. Jadi saya akan berkolaborasi dengan Pak Husin nanti Pak. Oke. Nah, oke, berarti kita sudah temukan jalan keluarnya jadi bahasan Bapak. Tapi mohon maaf ini Pak karena waktunya ini sudah saya harus berangkat berapat. Nanti mungkin kalau misalnya ada permasalahan lagi atau ada hasil dari Bapak melakukan pendampingan, bisa sharing-sharing lagi dengan saya Pak ya. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk untuk mendengarkan keluh kesah saya dan juga memberikan saran, kemudian memberikan semangat kepada saya Pak untuk melakukan perubahan dalam pemecahan masalah di sekolah saya Pak. Ya sama-sama Pak, semoga apa yang Bapak lakukan ini menjadi satu solusi ya Pak ya. Iya Pak. Solusi. Amin. Walaupun tidak menutup kemungkinan kegiatan ini tidak berhasil, tapi jangan patah semangat, terus Baik, semangat Pak. ya. Siap, Mantap jiwa seperti itu Mantap ya. jiwa Pak. Jadi harus semangat. Jadi saya tidak sabar nih nanti kalau sudah berhasil atau gimana hasilnya, berhasil atau tidak setelah Bapak melakukan pendampingan individu, Bapak telepon saya lagi ya. Siap, Iya, Pak. saya siap mendengarkan cerita baik dari Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baik Pak Matwin, Ya Pak. bagaimana tadi hasil proses coachingnya Pak? Sudah berjalan dengan lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar dan kebetulan Pak Irin proaktif Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, sedikit pertanyaan ya Pak, Iya Pak, siap. yang akan saya tanyakan kepada Pak Marvin. Yang pertama yaitu pertanyaannya, sudah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Oke Pak, terima kasih. Yang saya dapatkan tadi selama coaching saya lakukan, yaitu saya melakukannya dengan alur tirta Pak. Ya, yaitu yang pertama menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksinya itu bagaimana, kemudian yang terakhir itu tanggung jawabnya. Kemudian juga saya menggali potensi apa yang kira-kira bisa dilakukan selain alternatif ya dari Pak Iril itu, sehingga Pak Iril bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, jadi sudah berhasil Pak ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dilihat juga tadi saya amati ya Pak ya. Iya. Beberapa catatan Pak Matwin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan Betul. yang ada dalam coach tadi Pak Iril ya. Iya. Kemudian Pak Matwin juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan Pak Matwin juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya Pak. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan dari Pak Iril dan juga Pak Matwin. Arahnya di situ Bapak ada di present Pak ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Siap Pak. Yang tentunya juga
sesuai dengan permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Pak Hairil tadi, Betul. oleh coaching. Luar biasa Pak Martin untuk proses coachingnya hari ini. Mungkin apa yang sudah Bapak pastikan untuk coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya ya Pak ya. Terima Diberi kasih, Pak. kemudahan, kemudian kegiatan coaching-coaching berikutnya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Siapa? Satu lagi Pak Martin. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi Pak Martin yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil temuan atau hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini Pak? Terima kasih Pak. Rencana atau hal yang ingin saya kembangkan lebih mendalam, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih jauh, yaitu saya akan mendalami alur kita Pak. Alur kita yang lebih spesifik lagi, sehingga pelaksanaan coaching berikutnya ini bisa dengan maksimal hasilnya, lebih baik lagi. Baik lagi Pak ya. Baik, luar biasa Pak Martin. Pak Martin akan mendalami 3 alur alur cerita itu Iya. tadi Pak ya. Supaya lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Pak Martin sudah melakukan sesi tanya jawab di pasca observasi ini Pak. Semoga dengan adanya alur cerita ini bisa memaksimalkan proses coaching Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Martin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak ya. Amin. Iya Pak.